serta mulia tinggi. Sekaligus nanti ditutup juga dengan doa, gitu ya Bu. Mungkin sudah acara kita pada sore hari ini. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Mali kita persilakan. Nampak di sini, nampak lah bahasa Jawa. Tapi lupa Biar nampak ibu-ibu. biar nampak ibu-ibu sekalian. Nah, itu Pak. Duduk. Duduk. Aja. Ya ikut sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau rumah saya rumahnya Pak Edi. Ya, sama-sama kita muliakan tuan rumah Pak Edi beserta keluarga. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah arisan RT 04 RW 07 Kelurahan Kedua Gunung Sari. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ndak tarasul perjalanan hidup lah kembali membawa ke gerbang Ramadan. Itulah berada di tanggal 23 Sya'ban. Insya Allah 7 hari lagi kita akan masuki bulan suci, bulan yang kata Rasulullah itu bulannya kita. Dalam hadis Rasulullah berkata, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahruhi wa Ramadan syahrul umati. Rajab adalah bulannya Allah. Nah, sudah kita lewati kemarin. Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Sekarang ini kita berada di bulan Rasulullah. Dan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Berarti bulan umatnya. Siapa dia? Mudah-mudahan itu kita. Karena tidak semua manusia yang di akhir zaman ini termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang didatangi oleh tamu agung yang bernama Ramadan. Bertanya Bapak dan Ibu, lain kadang hati wak menyambi Ramadan ke disobenya apa? Kok lain kadang hati wak menyambi Ramadan? Jaminan Rasulullah, siapa yang gembira hatinya memasuki bulan suci Ramadan, Allah haramkan neraka untuk membakarnya. Kalau lagi gembira, mudah-mudahan wak hadir pun menjadi ahli-ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baru harus senang hati wak, baru harus bergembira ria wak.
Karena pertama tadi Nabi mengaku itu bulannya awak nan punya bulan kok. Kalau punya awak ibu kadang arti awak kadang. Model di dunia itu sebu. Ibu punya anak merantau ke daerah ke Jawa tuh. Ketika pulang ke rumah menjadi kadang hati lo. Karena sana hati awak deh anak dan pulang kadang hati awak. Karena tuh punya awak. Anak awak, kini Ramadan datang berkunjung ke awak, tamu agung berkunjung ke awak, dan itu kata Nabi adalah punya kita, maka seharusnya juga harus senang hati kita. Dan alhamdulillah jemaah wasiku senang hatinya sebenarnya menyambut Ramadan. Kemudian Ramadan itu juga bulannya pengampunan Allah. Karena memang ada Rasulullah Bapak dan Ibu, mangkoma Ramadana imanan wa tisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, akan Allah ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Bapak Ibu, awakku makhluk nan banyak dosa. Yakin tak? Pak, yakin tak Pak? Aduh nama rasul nanda berdosa juga. Coba tunjuk tangan. Awak nak dosa. Aduh nak sakitnya dosa. Aduh sekolah. Berarti awak tergolong kepada orang yang banyak dosa. Karena memang kodrat awak. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khotob. Setiap anak cucu Adam pasti buat salah, pasti buat dosa. Ndak ada awak ndak buat dosa, ndak ada awak nan buat salah doh. Tapi Allah sayang kawak. Allah ia tahu bahwa umat Muhammad itu banyak dosa, yang anak cucu Adam itu banyak dosa. Namun Allah juga tidak rela yang namanya manusia itu akan semuanya menjadi penduduk neraka. Allah tidak rela. Lalu Allah datangkan dalam 1 tahun yang namanya bulan Ramadan untuk membakar dosa kita. Bu, mohon maaf. Kadang-kadang awak bu, ibu-ibu kan ada ibu psikolog, sampai lain banyak. Muncung yoko nak sangat dosa memikir orang, betul tak? Lalu orang dilabuh, muncung itu. Kadang-kadang mohon maaf bu, di Tapelen habisnya pengajian bu, keluar dari jalan sama saji dan masalah apa? Ini lah, aku sih kawan. Kadang-kadang kan kawan kalau lama jalan di Lampung itu kan nggak nampak banyak sana kan. Aduh kan ibu-ibu berjalan, mohon maaf bu, kok majulah Tuhan tolong. Aduh nan berjalan mau dari kok bajilbab memang. Bajilbab salandang senendang sih. Tuh. Oke cik ibu. Jadi tu, udah harus tak batang. Udah tentang baju. Tinggalmu rambutnya nampak semacam dia tu. Okal. Dosa nak bu? Dosa. Mulai. Ada lo mohon maaf. Dia boleh contohan gaya jilbab lain tak? Lebih apa? Lebih dia. Oh, ibu nak cakap kembali je bang. Lebih. Oh pas. Lebih pas rumah dia jadi contohan mana? Ada gaya ibu-ibu nan berjalan, paling keluar menjilbab tu kan ada lo nan gaya mereka boleh bang. Tak cakap. Ini mah bukti ya. Kok kini kok zaman TV, zaman bukti. Jadi karena ibu-ibu ada orang kok jalan ini. Baik aja nak berbeza ibu. Yang berangkat peristiwa. Lalu bagaimana sekarang? Percuma saya pakai jilbab, rambut nampak. Rasa kami bu. Yo rapi-rapian mana? Baik aja kawan. Percuma saya pakai jilbab, dado. Muncul ternyata sumber
dosa. Tapi kalau kenyataan nampak kata itu Pak. Kalau kenyataan tampak model itu bukan di pegunjian. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berani nasihati. Kalau enggak cari nang tuku aja. Sampaikan kebenaran itu walaupun apa pahit rasanya. Sampaikan, ajarkan kainyo, nasihatinya dengan hak dan penuh kesabaran. Buat ayo lah, orang nanya, saat dia model itu nyoba anu deh, iya jangan diotan. Nan salah tadi mau tan, karena nyoba doso, awak pun ikut doso. Mulut ini sumber dosa. Apa ya katanya? Ibu-ibu sumber dosa, muncul. Apa-apa sumber dosa. Matur. Ya, Iya. ayo aku. Yo. Samo. Dia gara-gara mencari nan orang model ko mamer kan udah. Kan sekali cari ini ya sekali cari. Kok panjang mencari itu tadi. Kan dosa no. Kan condong orang kalau ada kan perkata orang awak condong atau karena ranca. Condong salero Kata lama. Mato ranca mencari orang muncul sakalama hati pulau mengecehan orang sehingga mato dan mulut juga sumber dosa. Namun Bapak dan Ibu, bagi siapa tadi awak perjalanan hidup awak Allah akan berikan 1 bulan untuk menghapuskan dosa kita. Tentu senang lah dia, awak ada manusia banyak dosa. Tapi di Masjid Munawarah itu mau jadi baik. Lalu Bapak dan Ibu, ketika itu masih muda-muda lah kan naik angkot, ibu naik angkot duduk di belakang. Nggak bala lama awak naik, ibu duduk di Simpang Kalawi, itu Simpang Kalawi loh. Naik, ibu di Simpang Kalawi, naik anak gadis nang Karajono di toko Hawaii. Saya pernah ke Hawaii jadi tengah-tengah. Terus toko Hawaii kan? Tak tahu. Pas lagi berminggu itu. Lu bajunya Pak Asron, iya serok sepat dari itu. Sehingga Pak duduk di muka, namanya Pak sepat di muka. Ki bagi dia tiba sini ada tak kopi siang atau cari. Kita lihat sih. Iya, dicari entah berapa, nggak mau bawa, kalau tak dicari, Ini buku itu saya sasak lah muka. Itu maksudnya memang sumber dosa kalau berhati-hati aku saja. Sehingga Bapak dan Ibu, Ramadan datang kawak dalam rangka pembersihan dosa. Alhamdulillah. Ramadan juga datang kawak Bapak dan Ibu sebagai tempat pelipatan amal ibadah awak. Nilai amal ibadah awak akan dilipat gandakan oleh Allah. Berapa banyaknya Pak Bu? 70 kali lipat. 70 kali lipat dibanding kita melaksanakan ibadah di luar Ramadan. Bahkan ibadah sunat saja kita lakukan, dikerjakan di bulan Ramadan itu, maka nilainya, bukan hukumnya ya, nilainya Allah samakan dengan kita melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan. Makanya kalau lagi Ramadan itu jangan male-male lo sholat sunat lagi. Pak banyak saya sholat sunat karena sholat sunat nan wakarajokan itu Allah nilai sama dengan kita melaksanakan ibadah wajib. Ibu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat sunat wudu, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Perbanyak ibadah sholat dan sholat tarawih jangan kita pernah tinggalkan. Karena memang Bapak dan Ibu, itu adalah sesuatu limpahan amal ibadah yang Allah siapkan kawan. Ramadan juga Allah siapkan. Ada satu malam
yang di sana ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Jadi banyak keutamaan Ramadan. Gembira. Tapi Bapak dan Ibu, sebuah kegampangan awak, sebuah kekhawatiran awak, dan harus kini mulai awak planning, awak persiapkan. Kegampangan awak, kecek Rasulullah Pak. Kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak umatku yang berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapat hanya hawa haus dan hawa lapar. Itu nanti dapat. Padahal keistimewaan Ramadan itu kelana mau uraikan tadi. Ampunan dosa kita, amal ibadah dilipat gandakan. Ada malam satu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan ujung-ujung dari Ramadan itu datang adalah untuk meningkatkan kualitas kita atau menjadi orang yang muttaqin. Karena apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Tapi lain kada dewa itu. Karena bahasa Allah la'al. Mudah-mudahan tidak semua orang yang hidup di Ramadan itu akan mendapatkan nilai takwa itu. Karena kata Rasulullah, kamin so'imin laisa min siyami ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapatkan cuma hawa haus dan hawa lapar. Apa yang paling ngari mana Bapak dan Ibu? Kalau ada seorang anak tidak tegur sapa di ibunya. Karena apa kata Rasulullah? Ridullah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Maka benahi, perbaiki hubungan awak orang tua dulu. Insya Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Macam apa? Apa jam berapa? Jam 5 hari ini. Jam 5. Jam 7 bulan baru. Jam 5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Insya Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil zunubi was sahibi bi jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur. Insyaallah sembah Allah, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Itu haknya Allah. Itu nana bermaksud tadi hablum minallah. Sesudah itu berbuat baik kamu dengan siapa? Pertama kali berbuat baik dengan orang tuamu, baru dengan keluargamu, baru kemudian dengan anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan fisabilillah, dan para budak-budak. Kata Allah, artinya apa? Orang tua nomor 2 sesudah Allah, bukan keluarga. Ternyata orang tua dengan ayah dan ibu juga kita benahi hubungan baik. Cari itu orang tua. Ibu-ibu siko masih ada apa? Masih ada. Ada naya itu sama. Kalau ya tidak dulu. Cuma sampai kini anaknya daftar ke masyarakat ke menjadi loh. Dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ada sebuah kisah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan memotivasi awak. Dan itu bisa ibu tularkan ke anak-anak ibu.
ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Tapi walaupun tabi'in, dia hidup di zaman Rasul. Tabi'in itu baru orang sesudah zaman Rasul. Tapi Uwais Al-Qarni ini dia hidup di zaman Rasul, namun dia tidak menjadi sahabat Rasul. Kenapa? Karena dia tinggal di daerah Yaman. Lalu Uwais Al-Qarni ini pernah direferensikan Rasul kepada Ali dan Umar. Akhirnya Rasul kepada Ali dan Umar, "Hai Ali, hai Umar, kok batamu bego dengan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang ada tanda putih di pundaknya. Tanda putih di pundaknya, nanti kamu temui dia, lalu mintakan doa kepadanya agar kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Sekelas Ali, sekelas Umar yang dijamin oleh Allah sebagai sependuduk surga karena dia memang sahabat Rasulullah dan termasuk kepada keluarga Rasulullah, tapi disuruh oleh Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni ini. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang hidup di daerah Yaman, agak di pinggir-pinggir kota Mekah, hampir kayak Yaman lah, tapi di pinggir-pinggir kota Mekah, masih dalam di Mekah, di pinggir-pinggir. Dan ini dengan seorang ibu yang sudah tua renta dan lumpuh total. Sedangkan Uwais Al-Qarni punya penyakit yang namanya penyakit sopak. Apa penyakit sopak terus? Penyakit hitam putih di tangannya kosong. Hitam putih terus. Ya, kulit belang. Kan sopak. Jadi bapak dan ibu sehingga terkunci di tengah masyarakat. Nya miskin pulaunya inuan de orang. Suatu ketika Uwais Al-Qarni lagi ingin bertemu Rasul, lalu minta izin ke ibunya, "Bu, ambo ingin bertemu dengan Rasul, Bu. Ambo main bertemu ke Rasul, ingin mencari Rasulullah walaupun sekali ya ibu." Misin ada ibunya, "Ya wes, pailah kebeko latipu di rumah Rasul tu jangan lamu-lamu yo, capek balik yo. Ibu model iku siaran kamanono. Jadi ibu, pailah Uwais Al-Qarni tiba di rumah Rasulullah. Tapi ketika sampai di rumah Rasulullah, akhirnya Aisyah, Rasulullah sedang pergi jihad. Apakah tunggu Rasul? Tidak. Nyatakan janji ke ibu bahwa ini harus balik. Nyokong rindunya kepada Rasul. Padahal dia sudah di dekat dengan Rasul, dia sudah di rumah Rasul, tapi lebih tinggi lagi derajat ibunya ketimbang Rasulullah buat dia, sehingga dia kembali memenuhi panggilan ibunya yang memang sudah tua renta itu. Dan apa yang membuat dia mulia, Pak Bu, adalah ketika ibunya meminta Uwais, "Kamarina, iya Bu, ibu lah tua, tapi ibu ingin pai mencari Ka'bah tu bantu Wes. Ibu ingin naik haji Wes. Ibu ingin cari Hajar Aswad tu abana Wes. Ibu ingin tawaf, ibu ingin wukuf di Arafah Wes. Inyo miskin, ndak ada piti. Tak bayang dengan permintaan ibunya tinggi, tapi pokoknya tolak Bu, ndak ingin ibunya kok menderita. Akhirnya Bu, kalau iyo ibu kapai haji, insya Allah Bu. Lalu apa ikhtiarnya Mas? Nyobali saiku anak Jawi ke anak lembu ketik kecil, nak balikan Bu baru lahir. Lalu nyogambaloi lah anak Jawi tadi. Apakah itu menjadi modalnya? Yo. Tapi bukan hanya itu modal untuk perjalanan saja, tapi modalnya yang lain pula. Tuh, inyo manggabalo Jawi, beda jo orang lain. Kalau orang lain kan main lo Jawi, yang bawa naik kate buki. Kalau inyo indah,
Nyo kabek kaki jawinya tu, kaki no, kemudian nyo naikkan ke pundaknya. Nyo naikkan ke pundaknya, itu nyo lari taruh kate buki, kemudian nyo latahan jawinya. Beko pulang, balik model itu balik. Nyo latahan ke pundaknya, nyo turun pulau balik. Sampai umur jawi itu 8 bulan di dia. Lah balik kiro-kiro 100 kilo. Itu juga negara jual. Sehingga pakai cewek US kilo. Bagus tak kilo? Harusnya Jawi itu naik. Itu enggak. Jawi itu naik kabadan. Lalu Bapak dan Ibu, selesai 8 bulan tuh, musim haji datang. Ternyata badan Wes nanggung tadi kekar, kuat karena latihan pakai banyak jam. Lalu apa ceknya? Bu, iya karena haji Bu. Iya Wes, ibu ingin mana naik haji Wes? Sabalun matoko di jam terpejam, sabalun umur ko parisa kali semua itu ibu ingin naik haji. Kok iyo tubuh awak baik ini? Awak baik? Apa yang lakukan? Bu, naik ibu kate pundakmu ke bu. Ambo jolang ibu. Ambo bawa ibu sampai beko ke Mekah. Ambo bawa ibu keliling Ka'bah. Ambo bawa ibu untuk sa'i. Ambo bawa ibu untuk wukuf di Arafah. Di Siko bu. Nyo bawa ibunya. Naiklah ibunya ke pundak ke nyos. Dari Yaman sampai ke Mekah. Nyo bawa ibunya tadi. Tinggi pengorbanannya bu. Sampai ketika nyo tawaf mengelilingi Ka'bah. Keceknya. Ya Allah, ampuni dosa ibumu ya Allah. Ya Allah, sayangi ibu aku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibumu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibumu ya Allah. Itu yang diulang-ulang Wes. Ampuni dosa ibunya, sayangi ibunya. Lalu apa ibu? Wes, doa tu aneh Wes. Bahwa tu ibu saya akhirnya Wes. Bu, yang saya inginkan cuma ibu masuk surga. Yang saya inginkan ibu jauh dari azab neraka. Ketika itu sudah saya dapatkan, maka yang saya inginkan cuma ridho ibu. Tidak ada lain, cuma ridho ibu. Lalu Bapak dan Ibu, singkat cerita, dia bertemulah Uwais Al-Qarni ini dengan anak Umar. Tadi pesan Nabi, sianan harus minta doa Ali dan Umar. Tapi nan Basobo anak Umar tuh. Anak Umar pun tidak tahu nan katanya aku adalah Uwais Al-Qarni. Ada tanya ke Abdullah bin Umar, apakah apa yang kamu lakukannya cari doa dari Yaman sampai dari awal ini ibunya niatkan naik haji, lalu ini laksanakannya Bali Jawi, anak Jawi naik selama 8 bulan naik turun pambang gendong Jawi itu untuk dia badannya kokoh. Setelah 8 bulan bawa orang gaeknya ke Makkah, lalu mengelilingi Ka'bah, tawaf sa'i sampai wukuf di Arafah. Orang gaeknya tetap dalam gendongannya. Apakah itu sudah dapat menjawab, membalas kebaikan ibu Ambo kepada Ambo? Jawe Abdullah bin Umar. Belum. Apa yang kamu lakukan itu kepada ibumu itu belum mampu membalas satu hentakan nafas ibumu ketika ibumu melahirkanmu. Padahal Pak, bawa ibunya dari Yaman
Nyo gendong ibunya. Karena ada rasa barek deh nyo. Nyo bawa ibunya tawaf. Nyo bawa ibunya sa'i. Nyo bawa ibunya wukuf di Arafah. Nyo bawa ibunya melempar jumrah. Itu nyo lakukan, ibunya tetap berada di pundaknya. Ternyata itu belum mampu membalas satu hentakan nafas ibu yang sedang melahirkan anaknya. Barangkali ibu memintakan nafas sekawalan besok. Adonan tiga kali, adonan kali, adonannya bahaya bau juang antar nyawa ibu hidung lagi. Aduh, satu hentakan nafas itu saja belum bisa membalas apa yang diaturkan oleh apatah yang lain-lain. Maka wajar Bapak dan Ibu menjelang Ramadan kok itu wak benahi, itu wak perbaiki, minta maaf orang gaya wak ridho orang tua wak masuk ke dalam Ramadan. Insya Allah Allah pun akan ridho jawab. Tapi kalau orang tua tidak ridho kita berada dalam Ramadan, mohon maaf mas, tapi katam benar kita. Setiap hari kita katamkan Quran, kita sholat sunat, kita itikaf di masjid, kita betul jaga betul Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Tapi dengan ibu tidak pernah tegur sapa. Dengan ibu belum pernah minta ridho ibu kita. Jangan harap Ramadan 1446 Hijriah itu akan kita dapatkan menjadi kita manusia-manusia yang bertakwa. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapatkan hanya haus dan hawa lapar. Karena ibu kita itu masuk ke Ramadan ini. Nyoda ada tangan saja. Ke kawan lah minta maaf. Ke sahabat lagi lah minta maaf. Ke tetangga lah minta maaf. Tapi dengan ayah dan ibu alun cium tangan kayaknya. Alun minta maaf. Lalu Pak, Bu, Abo menceramahku, Abo nampak tanyo kamu. Saat tanyo jesat, kok ibu lana ado ba'a jarus. Amawa lana ado ba'a jarus. Itu menjawab. Bu, pertama doakan ini. Nang kedua, kok lain tahu ibu kuburan. Di mana rangkai ibu kita kubur, tidak salah ibu berziarah kasih ngantung. Baru itu, ikut ada Rasulullah melakukan Pak Bu, tidak beda aja dong, mohon maaf Pak. Kalau berziarah ke kuburan rangkai tidak beda. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan itu. Ketika ibunya meninggal dunia kapan? Pulang dari berziarah ke kuburan ayah, iya enggak? Lalu di mana ibunya di kuburan? Mendagang-dagang di pinggir-pinggir kota Madinah gitu. Dengan perjalanan, ketika Nabi dalam perjalanan, Nabi menangi di sebuah kuburan, sehingga sahabat pun ikut maratoi pun menangi. Lalu Rasul sahabat bertanya, kuburan saat ya Rasul, kok pak itu mana tanya? Tanya Rasulullah, kecil Rasulullah. Itu kubur ibuku. Kenapa aku menangis? Aku mintakan ampun ibuku kepada Allah. Aku mintakan ibuku akan dimasukkan kepada orang yang Islam, orang yang beragama Islam. Aku ditegur Allah, sehingga aku nangis. Aku tidak bisa. Tapi permintaan aku yang satu lagi dikabulkan Allah. Permintaan Rasul yang satu lagi Bapak dan Ibu. Kalau begitu ya Allah, izinkan aku bertakziah terus ke kubur ibuku ini. Itu diizinkan Allah. Hadisnya sahih.
Roh Muslim itu. Rasulullah ziarah kok ke kubur ibunya. Toh kenapa kita kadang-kadang mohon maaf dengan berbagai dalil-dalil segala macam lalu membid'ahkan, mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak ada di zaman Rasul. Siapa bilang? Rasul contohkan kok itu. Kalau nang salah, kalau wa ka Ramadan go, wa datangi kuburan orang-orang sakti ke Jawa. Awak datangi kuburan orang-orang nan hebat ke Jawa. Lalu wak minta doa untuk kebenyonyo. Tuh yo tuh. Tapi kalau wak ziarahi kubur orang Jawa, kau mungkin saja mohon maaf deh kesibukan awak di bulan-bulanan lain dah bisa awak pulang kampung, dah bisa izin pulang kampung dek karajo awak pas ka Ramadan konyo lalu tiba di kampung hanya duduk saja kuburan ibu awak dake di tape awak padiam saja karena takut bid'ah. Nauzubillah summa nauzubillah min lena kare banago. Aku mohon maaf. Galilah hadis itu. Baru vonis bid'ah. Yang bid'ah itu yang mana? Yang benar itu yang mana? Ada. Datangi kuburan orang lain? Iya. Ini kuburan orang tua kita. Kok kita katakan juga itu bid'ah? Nauzubillahi summa nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita masuk bulan suci Ramadan bisa menjadi orang yang terbaik itu. Siap masuk bulan suci. Pertama, kalau ada ibu-ibu yang masih ada utang, lunasi nyawa sadar juga. Apa kecil itu ada utang atau iya tambah capek. Jangan ditunggu, jangan ditunggu. Iya tambah Ramadan masih banyak. Seminggu lainnya. Kemudian perbanyak sholat sunat awak, mulai latihan awak ini. Perbanyak baca Quran awak ini, banyak awak yang diri kepada Allah. Dan terakhir tadi benahi hablum minan kita, terutama dengan orang tua kita. Perbaiki itu. Mudah-mudahan dalam menyebut bulan suci Ramadan kita mampu gembira dan siap untuk memasuki bulan suci Ramadan itu. Mungkin itu nanti yang saya sampaikan kepada Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita bersama. Dan Pak protokol tadi tutup beberapa doa. Iya Pak. Iya. Yang mana tutup mau tutup dengan doa. Mari sama-sama kita ada yang katanya boleh Bu. Baik, makasih Bu. Subhanallah pertanyaannya. Tadi kan kamu kalau tahu awak di mana kuburannya. Kalau tak tahu awak di mana kuburannya, boleh. Doakan saja lagi. Bahkan kata Nabi, ada doa yang sangat mengajak dan ada kata itu keluar dari mulut seorang anak, insya Allah akan sampai langsung kepada orang tua itu. Itu Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Perbanyak saya baca doa. Karena mohon maaf, andai kata kok ibu awak, orang kaya awak sedang diazab di dalam kubur, kok ada mudah-mudahan tidak sedang diazab, tapi ada yang keluar dari mulut seorang anak di dunia ini. Akhirnya Rasulullah, Allah akan perintahkan malaikat Munkar dan Nakir yang sedang mengazab itu untuk menghentikan sejenak azabnya karena ada anak yang sedang berdoa. Langsung soalnya doa itu Allah maafiri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Insya Allah sampai. Apalagi kalau dari mulut seorang anak yang soleh. Akhirnya Rasulullah, iza mata ibnu Adam yang kotor amalihi ila min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadah kecuali 3 hal. Setelah pelajaran ilmu yang bermanfaat, wa walidun
solihah dia dulu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ya Bu, insya Allah mudah-mudahan kalau bisa. Oke. Insya Allah. Kenapa? Setiap bacaan ayat suci Al-Quran itu satu huruf 10. Ketika alif lam mim itu bukan satu huruf kata Rasulullah, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lalu kita niatkan untuk orang tua kita. Ketika ibu niat dari seorang anak yang soleh, tetap insya Allah akan Allah sampaikan kita. Bisa. Tapi kalau alai tahu kuburnya, alai tahu tampenya, apa tak salahnya? Anak awak dulu dua. Nah, sapi tadi, awak lain pulang kampung. Saya timbul di rumah. Kuburan ibu agak dua langkah dari sampai awak. Tapi dia takut kecil orang bina. Lalu akan datangi kuburan orang kaya. Kan nak sambal naif awak. Padahal Rasul ketika berjalan bertemu dengan kuburan orang kayanya, dia ziarah kuburan kaya. Bahkan dia menangis di sini, Rasul menangis. Rasulullah menangis sih, sehingga sahabat pun ikut menangis. Begitu seorang Rasulullah saja cinta kepada ibunya, meski ibunya sudah berada di alam barzah, dirawat kuburan ibunya. Kok Allah mohon maaf dengan dalil-dalil tadi, lalu kita tak mau berziarah kepada kubur ibu kita. Ada lagi? Insya Allah kalau ada, kalau lebih sholat, kemudian sampai.